Konnichiwa Pomres. Di sini bersama aku Straupa Dan aku Kirana. Bersama narasumber kita yang keren banget, Budi Sensei. Kembali lagi di podcast Himade. Oke, di sini Kita lagi di mana nih, Aul? ini intermezzo aja guys. Ini kita tuh jujur aja dadakan di sini kayak biar FIB banget itu, di depan dekanat, di depan tulisan FIB. Terus di sebelah sana ada tulisan Pusat Studi PSBJ. Bahasa Jepang, langsung Waduh. fresh banget dari depan FIB guys. Di Keren sini banget. kan tadi kita udah mention ya, apa narasumber kita tuh Budi Sensei. Boleh mungkin ini yang nonton ada kohai di masa depan gitu. Biar makin kenal, boleh Budi Sensei perkenalan Perkenalan diri. Ya, nama Budi Ruhyana, umurnya udah mau pensiun. Ya, dulu sekolah di sini dan pernah sekolah di Jepang. Oh. Oke, keren banget jujur. Nah sekarang karena kita udah kenalan, gimana kalau kita langsung kenalan lebih dalam lagi Benar. nih? Ada Boleh banyak nih. pertanyaannya. Benar banget. Boleh nih, Master Pak. Oke. Pertanyaan pertama dibacakan. Nah, pertanyaan pertama, kita dengar Sensei kalau Sensei itu awalnya mau masuk jurusan psikologi. Nah, tapi sekarang masuknya jurusan sastra Jepang. Jujur itu aku juga waktu pas Sensei itu waktu dulu sempat cerita gitu kan di kelas. Dulu tuh saya mau masuk psikologi. Jujur itu kayak psikologi sama sastra Jepang tuh jauh banget kan. Jadi kayak kenapa ujung-ujungnya tuh di sastra Jepang gitu Sensei? Gimana tuh Sensei kalau boleh cerita? Iya, waktu SMA itu senang sekali baca-baca majalah Femina sama Kartini. Atau majalah itu masih ada tuh dulu. Di situ kan dibahas tanya jawab masalah-masalah keseharian ya, masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya. Saya merasa kok pandai sekali orang yang psikolog menjawab gitu ya, secara jelas tentang masalah-masalah keseharian. Jadi banyak bacaan tentang psikologi. Jadi mimpinya itu tanya nih masuk kuliah psikologi, seneng juga gitu. Tapi selain itu di SMA juga seneng ekonomi, seneng juga sejarah gitu ya. Jadi ya ketika mau dulu sih namanya Sipenmaru ya, sistem pendidikan mahasiswa baru, itu dipikir-pikir sih ke Unpad harus nyari yang peluangnya lebih besar. Dilihat kelompok bahasa, sepertinya bahasa Jepang bukan hanya waktu itu 1:10, masih ingat ya. Psikologi itu udah 1:30, ekonomi itu 1:40 gitu ya. Jadi mungkin peluangnya lebih besar diterima di bahasa. Dalam pikiran saya yang penting bisa kuliah aja lah. Jadi nggak ada pertimbangan apa-apa selain rasa-rasanya di sastra Jepang bisalah kuliah gitu. Oh, oke. Jujur, oke deh. Karena kan Sensei itu berarti udah lama banget kan di sini, kayak Iya. dari kuliah pun udah di sini, terus sekarang dosen pun ngajar lagi di sini gitu. Iya. Ini sebenarnya ke pertanyaan pribadi aja sih. Soalnya kebetulan aku tuh ada teman yang ibunya tuh dulu sempet kuliah di sini kan. Terus sekarang ngajar juga, dan itu tuh kenal sama Budi Sensei gitu. Jadi aku tuh kayak jujur Budi Sensei ini maaf kalau misalnya agak menyinggung atau gimana, tapi aku penasaran Budi Sensei itu di sini dari tahun berapa? Iya. Kalau kuliah kan 81, lulus 86. Ini kan dibangun PSBJ, diserahkan ke Unpad 87. Kami diseleksi dan yang 7 orang itu masuklah di sini tahun 87. Dan itu yang disebut sebagai Seven Samurai. Jadi Seven Samurai itu 7 dosen muda yang diterima di sini di PSBJ untuk ya mengabdi ya, gitu. Karena waktu itu tidak ada penghasilan apapun, sampai ongkos juga nggak punya ya, sampai di ujung bulan, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus udah kehabisan ongkos sebetulnya, udah nggak dapat apa-apa. Baru September ada pembukaan diploma 3. Nah, dari situ yang Seven Samurai itu mengajar di situ baru punya ongkos. Oh, jadi selama itu tuh Sensei
sama sensei yang lain tuh nggak dibayar apa gimana? Kalau Unpad juga nggak dibayar. Oh, maksudnya itu kayak jadi itu mah pengabdian aja. oh. Jadi artinya loyalitas ya. Oh. Jadi rata-rata sih dosen itu sebetulnya diuji dulu sampai jauh mana kesabaran untuk bisa bergabung dengan tim gitu. Sensei kalau boleh tanya, itu yang dosen-dosen yang sebutannya Seven Samurai itu tuh berarti ada pendidikan sebelumnya itu cuma sarjana aja kah? Ya, jadi dulu peraturan pemerintah sebetulnya sih S2. Oh. Dulu juga udah S2 kan ada undang-undangnya ya mengatur Iya. ya. Bahwa untuk dosen itu minimal S2 karena dia mengajar S1. Kalau dia mengajar S2 ya minimal dia S3. Ya kalau dia ngajar S3 ya dia harus profesor sebaiknya ya. Jadi setingkat lebih tinggi dibanding dengan orang yang belajar tentu saja. Nah, itu ya kondisinya harus seperti itu, harus setingkat di atas. Jadi dari S1 di sini, kemudian tahun 91 ada kesempatan kuliah ke Aomori, Hirosaki, kemudian 95 pulang, baru mengajar mata kuliah di sastra. Kenapa sastra? Karena memang punya lebih banyak minatnya ke situ ya. Lebih banyak minat ke situ. Ya udah mendalami sastra, dan di Hirosaki Daigaku juga tentu tesis saya juga tentang sastra. Oke, aku mau nanya lagi. Karena kebetulan nih sensei itu kan pernah kuliah di Jepang ya, beberapa tahun kan sempat di sana. Mumpung gitu ada sensei, aku penasaran gitu waktu pengalaman sensei di sana ada yang berbekas banget gak, maksudnya kayak selain belajar di sana pasti kan apa ya atmosfer kelas, terus kayak teman-teman culture-nya gitu, juga beda gitu, kayak pernah culture shock kah atau enggak atau gimana gitu waktu pas di sana tuh, apa yang saya rasakan? Soalnya itu kan lumayan lama ya kuliah. Iya. 3,5 tahun. Culture shock sih tidak, karena kan kita punya bekal untuk kuliah di Jepang, bagaimana suasana di sana. Hanya mungkin pertama yang agak berat itu sebagai muslim kan, pertama dia harus bisa mempraktekkan, meyakinkan ke teman-teman Jepang tidak minum alkohol, tidak makan makanan yang ada babinya begitu ya, lalu harus sholat gitu. Itu berat karena memang mereka tidak tahu bahwa mahasiswa muslim itu harus seperti itu gitu. Sehingga saya minta ada sedikit ruangan untuk bisa sholat pada jam 12 sampai jam 1 kan mereka istirahat ya, di kampus juga istirahat. Nah yang unik bermain musik di Jepang itu kita kan punya arena untuk main musik ya. Jadi musik itu yang saya perhatikan ada kantin besar yang bisa muat 1.000 orang gitu ya. Udah banget. Lalu setelah itu main band. Untuk main band itu hanya 1 jam aja, jam 12 sampai jam 1. Jadi jam 12 mereka cek soundnya itu pakai headset, tidak mengeluarkan suara. Begitu bunyi jam 12 dia naik panggung bermain band lah 1 jam. Pas istirahat gitu ya? Ya, jadi benar-benar 1 jam itu dimanfaatkan untuk mereka bermain musik gitu. Oh itu berarti jamnya udah terkhusus buat itu? Khusus untuk harian itu. Jadi pada jam 12 sampai jam 1 itu suasana rame, di kantin rame, kemudian ya jam istirahat itu dimanfaatkan untuk betul-betul istirahat. Setelah itu jam 1 sepi lagi gitu kan. Belajar lagi sampai sore. Lalu perpustakaan selalu rame sampai jam 8 malam. Dan yang kuliah itu paling setengahnya lah. Sisanya mah mereka di UKM rame, pas nanti UTS, UAS baru penuh lagi. Tetapi yang penuh itu memang selalu di perpustakaan. Dan sistem belajarnya ya seperti yang sering saya katakan, baca 3 buku, bikin resume, lalu presentasikan gitu aja. Oh tapi berarti di sana ada UKM, maksudnya kayak klub-klub gitu banyak. Klubnya hampir olahraga tradisional dan modern juga semua tersaji, dan mereka ramai sekali dan punya sarana olahraga yang sangat-sangat memadai, sarana untuk bermain musik juga memadai. Mereka begitu
serius kadang-kadang di UKM gitu ya, Olimpiade Mahasiswa. Kuliah terbengkalai, nanti aja pas ujian. jadi mereka belajar sungguh-sungguh, bermain di UKM pun juga sungguh-sungguh. Iya. Kalau gitu, kalau boleh tanya, Sensei sendiri pernah join UKM di situ kan? Apa ya, mereka menyangkanya kalau dari Indonesia itu kamu jago badminton ya. Jadi Generasional ternyata dari dulu badminton. kata tuh enggak lah, biasa aja main. Ya kita main. Jadi paling ikut gabung misalnya kita Ryugaksei itu masa asing dikumpulkan, lalu Ryoko ke Ryokang gitu ya. Ryokang tempat istirahat, atau mungkin kalau olahraga sesekali bowling gitu ya. Main bowling, atau mungkin sesekali ke karaoke gitu kan. Dan karaoke di sana benar-benar karaoke, tidak seperti di kita karaoke ada plus-plusnya. Di sana enggak, karaoke. Cuma yang harus kita hindarkan, mereka pasti minum alkoholnya gitu. Jadi setiap kali ketemu kita harus menjelaskan. Jadi kita minumnya jus lagi. Mereka lebih mengerti kalau kita makan. Kenapa kamu nggak makan daging-daging? Ya kita sebut aja misalnya kalau kita menjelaskannya. Apa teh kalau nggak makan daging teh? Vegetarian. Mereka langsung mengerti. Tapi kalau misalnya Muslim, mereka nanyanya kesana kemari. Iya, soalnya nggak lazim kan, maksudnya Nggak lazim. banyak makanan di sana yang emang pakai sake, pakai alkohol, pakai Iya. daging Iya, babi gitu kan iya. maksudnya. Iya. Jadi bagi mereka, loh kok nggak makan yang kayak gini gitu, nggak kayak kita gitu kan? Iya. Iya, oke. Tadi kan terakhir tuh dari pengalaman Sensei waktu pas di Jepang gitu, kayak jujur aku sih semoga kita kesampaian ya. Amin. Semoga kita kesampaian ke sana. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Sensei itu udah bilang ya, kayak dari dulu yang termasuk yang Seven Samurai itu pertanyaan nanti nih. Tapi aku pengen nyinggung karena Sensei itu udah ngajar dari lama banget kan. Itu tuh dari awal emang ngajar matkul Nihon Bungaku Nyumon kah atau ngajar yang lain dulu? Jadi di sini di Prodi Sastra Jepang Unpad itu dosen-dosen muda di awal harus linguistik dulu. Linguistik dulu diuji cobakan, mulai dari Nihongo, Kaiwa, Ensu, semua diberi kesempatan untuk melatih diri ya. Bahkan sebelumnya juga ada kegiatan di Japan Foundation ke Jepang untuk training untuk dosen-dosen muda, dilatih lagi di sana ya. Jadi dosen muda itu biasa ditugaskan mungkin 2-3 tahun itu di dasar, lalu setelah itu 2-3 tahun di menengah, lalu nanti 2-3 tahun berikutnya memilih untuk sesuai minat gitu. Sesuai minat, karena masing-masing itu akan mengembangkan diri sesuai minat masing-masing gitu. Jadi karena saya memilih sastra, ya tentu akan di bidang itu nanti lebih lamanya begitu ya, untuk memahami bagaimana kaitan sastra dengan tadi misalnya kita lanjutkan dengan psikologi misal. Udah terjawab sih sebetulnya sekarang, karena kalau belajar metode penelitian sastra, karya-karya sastra itu bisa dijelaskan melalui metode yang dimanfaatkan oleh psikologi, makanya ada psikologi sastra. Buku-bukunya udah lumayan banyak psikologi sastra itu. Jadi apa sih kaitan sastra dan psikologi? Ya sastra meminjam psikologi untuk menjelaskan tokoh-tokoh dalam karakter dalam cerita itu gitu. Misalnya kenapa Murasaki Shikibu menjelaskan Genji Monogatari, bagaimana Genji Monogatari karakternya dan sebagainya. Itu di psikologi, bahkan misalnya Sigmund Freud menjelaskan psikoanalisis itu dari karya sastra. Dan menariknya kalau karya sastra, si tokohnya kan endingnya udah jelas. Kalau di bukan karya sastra, tokohnya kan masih hidup. Tokohnya masih hidup itu kan belum dinyatakan dia endingnya bakal happy ending atau bakal sebaliknya. Kalau tokoh di sastra mah udah jelas. Dan mudah menganalisisnya, lebih mudah sebetulnya untuk dijadikan sebagai pengayaan. Pengayaan batin juga sih. Yang kuliah psikologi mengayakan batin dari manusia real. Dan yang di sastra mengayakan batin
dari manusia yang imajiner itu aja. Jadi apa ya maksudnya sebenarnya tadi kan kita mikirnya kayak psikologi sama sastra itu kayak jauh banget kan, tapi setelah ada iya kayak jujur aku baru tahu ada psikologi sastra. Maksudnya tuh kayak ternyata psikologi sama sastra tuh dua hal yang berkaitan gitu maksudnya. Keren ya, jujur keren. Baru iya ya, maksudnya kalau misalnya di karya-karya sastra tuh mau akhirnya yang apa ya, maksudnya ada beberapa cerita yang akhirnya tuh ngegantung gitu kan, kayak si karakternya tuh ya udah nasibnya tuh terserah si pembaca aja gitu mau mikirnya kayak gimana. Tapi kan dari dari bab-bab sebelumnya yang udah dibangun sama si penulis tuh si pembaca bisa tahu tokoh ini tuh kelakuannya gimana, perilakunya, pokoknya ya pengayaan karakternya tuh udah dikasih tahu sama si penulis gitu kan. Jadi untuk kesananya tuh mereka bisa berimajinasi sendiri gitu tentang si karakter itu tuh ending aslinya gimana berdasarkan bab-bab sebelumnya itu. Iya keren ya. Aku baru jujur pantesan. Maksudnya sekarang Sensei jadi dosen Bungaku Nyumon kan. Iya, Bungaku Nyumon. Selain hal tadi tuh maksudnya kayak ternyata kan ada keterkaitan antara psikologi sama sastra. Apa sih yang kayak bikin Sensei tuh bertahun-tahun jadi dosen Nyumon dan kayak waktu pas ngejelasin di kelas tuh passionate gitu sangat berdedikasi untuk menjelaskan kayak hampir semua sastrawan yang kebetulan kan kita tuh presentasi ya, dan itu tuh Sensei tuh tahu gitu loh kayak ini tuh mereka tuh ceritanya gimana gitu. Tuh jujur menurut aku keren banget. Kayak aku penasaran kenapa bisa se-passionate itu gitu. Ya orang kan bertahun-tahun baca berbagai sumber referensi ya. Yang penting mah minatnya aja ditumbuhkan terus, karena ketika minat tumbuh dia akan mengisi hari-harinya itu dengan senang. Jadi tentu tinggal baca-baca aja kan. Tadi salah satu modal kita bisa menulis itu harus banyak baca sih. Jadi kalau banyak baca bakal ketahuan sebetulnya yang kita baca itu kan tokoh dan karya ya. Yang kita pelajari juga tokoh dan karya. Jadi baca aja di dua itu, kita akan paham, bisa memahami karya dari tokoh, sebaliknya bisa memahami tokoh dari karya. Masing-masing teorinya juga bisa kita pelajari, dan teorinya juga seabrek. Sebenarnya bukan psikologi saja. Nih ke teman-teman yang kuliah di sosiologi, kan ada antropologi juga, bisa dipinjam untuk memahami cerita-cerita yang terkait dengan mitos misalnya. Mitopoik, ada pendekatan mitopoik untuk memahami misalnya bagaimana konsep naga di Cina dengan di Bali, kan ada skripsinya itu sampai Anda ada. Itu antropologi. Jujur aku di metode penelitian. Kan saya juga mengajar metode penelitian. Dan nanti setelah metode penelitian masuk ke seminar. Kan nanti nulis skripsi itu ada 4 bidang, ada linguistik, ada penerjemahan, ada sastra, ada budaya. Dan saya menguji di sastra dan budaya. Jadi sebetulnya memahami kemarin misalnya tokoh Kamono Chomei dengan Hojoki misalnya, dia banyak menasehati kita. Sementara Hojoki dikritisi oleh orang Jepang sebagai karya yang mungkin diabaikan saja, padahal sebetulnya kalau dipahami betul-betul di situ juga maknanya sangat-sangat menyentuh, karena sebetulnya membaca karya itu kan ingin perasaan kita disentuh, dikayakan gitu. Jadi sebetulnya tidak boleh kita juga menjudge salah satu. Kadang-kadang orang Jepang juga samalah sebagai manusia, ada kalanya menjudge yang tidak sesuai dengan selera misalnya. Kawabata Yasunari dapat Nobel, wah hampir se-Jepang rame. Tapi waktu tahun 95 Oe Kenzaburo dapat Nobel, sebagian nggak rame. Terus dia bilang nggak sesuai sama selera mereka. Cuma ranai katanya. Nggak sesuai selera ya. Berarti karya-karya Oe Kenzaburo bagi orang Jepang sebagian cuma ranai yone. Iya sih. Iya, jadi itu selera. Lagi ke selera ya sebenarnya. Tapi kan itu mah urusan panitia ngasih Nobel kan ya. Kita juga nggak bisa. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat menjudge sebagaimana orang Jepang menjudge. Oh ya baca dulu karyanya gitu. Dan temukan juga dari para kritikus sastra yang menjelaskan jalan cerita karya-karya sastra itu gitu. Itu akan lebih banyak mengayakan pandangan kita pada tokoh.
Dan yang menariknya saya kuliah di tempat Dazai Osamu sekolah dulu gitu. Makanya waktu ditanya sensei, kamu meneliti Dazai? Enggak sensei, saya meneliti Kawabata. Kenapa sekolah di sini? Nggak tahu, saya juga diterimanya di sini gitu. Iya. Jadi ke Hirosaki mah mempelajari Dazai karena Dazai sekolah di situ. Guys, bentar. Kita break bentar, tapi aku punya pertanyaan bagus banget buat sesi kita selanjutnya. Jujur ini aku shock banget. Lanjut lagi ya guys. Kembali lagi guys. Aku ini tadi ngomongin tadi ya, ternyata kan saya itu belajar di universitas yang apa ya istilahnya kayak kohainya Dazai Osamu gitu kan. Sensei itu aku tuh penasaran, kan kebetulan sensei juga ngajar kesusastraan kan. Sensei pernah baca karya-karyanya kan. Nah aku tuh penasaran menurut sensei karya-karyanya dia tuh kayak gimana gitu menurut sensei. Karya dia itu kalau dibandingkan pengarang-pengarang yang lain, dia lebih banyak storytelling gitu ya. Jadi seperti mendongeng kalau kita. Jadi ketika kita membaca karya Dazai, seakan-akan Dazai itu duduk di depan kita, lalu dia bercerita gitu. Mengapa modelnya, gayanya seperti itu? Karena ternyata dia itu waktu kecilnya itu tinggal dengan bibinya, dan bibinya sering mendongengkan dongeng-dongeng dari perpustakaan kota, sampai bukunya habis di perpustakaan teh, habis untuk mendongengkan dongeng-dongeng ke Dazai kecil gitu ya. Nah, dari situ koleksi dongengnya kan dia banyak. Maka yang Dazai kagumi itu pertama Akutagawa itu sempainya dia ya, seniornya dia. Nah, lalu dia berkarya dan ternyata sampai hari ini juga anak muda Jepang banyak yang mengunjungi kuburan Dazai karena merasa kehidupan Dazai itu masih dekat dengan mereka, dan arti kehidupan yang memberontak begitu ya, kehidupan yang tidak bisa hidup dengan dengan status sosial yang begitu ketat dijalankan di masyarakat Jepang. Jadi model pemberontakan bagi anak-anak muda yang semakin hari semakin tidak nyaman dengan sistem yang diciptakan oleh orang Jepang. Jadi saya membaca buku yang ditulis oleh orang Jerman, bahwa sistem yang diciptakan oleh orang Jepang itu tidak pernah membahagiakan orang Jepang sebetulnya. Dan bukunya bestseller ya, dia tinggal 10 tahun di Jepang menulis, dan ternyata Jepang menciptakan sistemnya tidak membahagiakan. Dan itu nanti kajian-kajian kemasyarakatan kan bisa ditelusuri, terutama untuk tulisan-tulisan artikel-artikel yang terkait dengan kebiasaan suatu masyarakat. Gitu. Kalau rekomendasi buku Osamu Dazai ada nggak sensei? Karya. Ya. Pertama, coba baca Hashire Meros. Hashire Meros cerpen ya, tentang persahabatan, dan itu sampai sekarang juga menjadi bacaan wajib anak-anak sekolah begitu ya. Kemudian beberapa cerita Mingwa, Gyofuku itu cerita rakyat, juga silakan dibaca, itu kegemaran Dazai juga. Lalu kalau yang populernya bacalah Human Loss ataupun Ningen Shikaku desu ne. Bahasa Jepang Ningen Shikaku, Human Loss, atau Sayonara juga ada. Dan terakhir dia berkisah tentang daerahnya, diberi nama dari tempat kelahirannya dia tinggal di Tokyo, balik lagi ke tempat kelahirannya, lalu bercerita. Dan di situ saya punya kesempatan menelusuri jejak Dazai, melihat sekian tahun kemudian, dan itu diceritakan di dalam karya Chungaru. Ada di sini juga novelnya, tinggal dibaca. Guys, nih berarti kalau misalnya kalian mau, siapa tahu gitu ya, tertarik gitu sama karya-karyanya Osamu Dazai, di Toshokan ada. Langsung aja ke Toshokan guys, tuh langsung. Boleh bisa baca, bisa juga pinjem kan, bisa ya? Bisa. Tuh langsung ekspres guys, ada di sini. Ada tuh deket tuh. Oke. Jujur ini menarik banget sih, Jujur tapi ya.
lebih baik kita ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya. Kembali ke topik pertama nih. Tadi Nih. kan waktu pas di awal Sensei pernah ngejelasin kayak saya tuh termasuk Sensei itu termasuk 7 samurai PSBJ. Seven Samurai. Iya. Iya, Seven Itu Samurai. jujur itu penasaran dan apa ya, kayak tiba-tiba di Jatinangor tuh ada samurai gitu kayak Jatinangor Indonesia. Indonesia Sunda banget gitu kayak ada Iya, samurai. Samurai. Itu tuh siapa aja sih Sensei? Ya, Seven Samurai itu sebetulnya film yang pernah populer di Jepang. Sutradaranya Akira Kurosawa. Kurosawa Akira, sutradara terkenal di Jepang ya, tahun 54. Dan itu menceritakan tentang Seven Samurai yang ingin disewa oleh satu daerah yang daerahnya selalu banyak didatangi para penjahat gitu. Jadi Seven Samurai ibarat 7 pahlawan ya, yang diharapkan sekali oleh satu daerah untuk bisa mengamankan daerahnya. Jadi boleh jadi kami bertujuh itu untuk mengamankan PSBJ. Siapa saja Seven Samurai itu? Saya, Pak Yuyu masih ada kan? Lalu Bu Risa kemarin selesai ya, Purna Bakti ya. Lalu ada Bu Nani, ada Bu Endah Purnawasari udah Purna Bakti. Ada Bu Puspa, satu lagi ada siapa? Saya ulang lagi ya. Bu Puspa, Bu Nani, Bu Risa, Bu Endah Purnamasari, saya, Pak Yuyu, siapa 7 lagi? Satu lagi. Siapa ya? Diulang ya. Bu Endah Purnamasari, Bu Risa, Bu Puspa, Bu Nani, saya, Pak Yuyu, siapa satu lagi? Mungkin itu bisa dijawab. Bisa dijawab. Ya itu waktu nanti ya. Di WA. Iya. Kan ini kebetulan Bu Puspa, Bu Nani sama Pak Yuyu tuh masih di sini kan? Kalau Pak Yuyu mah kan udah jadi guru besar. Iya. Beliau bisa diperpanjang. Guru besar itu kan bisa 70 usianya ya. Dari 65 ya. Diperpanjang lagi bisa 5 tahun sampai 75. Jadi masih akan panjang ceritanya kalau Pak Yuyu. Ya kalau saya tidak guru besar ya selesai di usia 65. Oke. Guys, itu tadi jujur ini aku beneran baru tahu ternyata kali denger nih. referensinya tuh dari film. Iya. Jadi Akhirnya buatan-buatan sendiri gitu. Iya kayak Yang ini yang melekatkannya ketua prodi waktu itu dosen yang namanya Pak Ade Surahmat, sudah meninggal beliau, dosen di sini. Kalian bertujuh, saya beri nama Seven Samurai gitu. dari Kaprodi. Dari Kaprodi. Ya. Dari Kaprodi ternyata guys. Ini bukan dari kayak Bukan bikin sendiri. bukan kohai-kohainya kayak oh sendiri. ini mereka Ini tuh Seven sama Samurai. samurai. Kaprodinya yang langsung. Dari Kaprodi ya. Keren, Dan ternyata keren, kami bertujuh harus piket di sini, yang laki-lakinya malam tuh tidur di sini. Karena kan di sini masih terbuka kan. Iya. Si saya, Pak Yuyu ya sering piket di sini Sabtu Minggu. Wah jujur, wow. Menarik. Jadi ini beneran jadi pahlawan. Jadi pengen jadi penasaran gitu PSBJ dulu kelihatannya kayak apa Iya, sih? jujur Oh. penasaran tapi oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Karena efisiensi waktu ya, guys. Betul. Sensei ada pesan dan motivasi gak buat kita yang kayak ini tuh udah iya ini tuh kita udah kohai berpuluh-puluh tahun ya kayaknya. Ada pesan dan motivasi nggak biar kayak semangat belajarnya di sini biar bisa nanti ke Jepang gitu. Ya, untuk semua sih selalu berprestasi lah dimanapun berada ya. Nanti dari sini berprestasi, Anda nanti lulus S2, S3 ke Jepang berprestasi, lalu Anda sebagian juga bekerja di tempat pekerjaan juga berprestasi. Jadi saya minta dimanapun kita berada, kita selalu berprestasi. Itu saja. Ya jadi guys ini menurut aku ya dari tadi kata-katanya Pak Budi, jangan takut untuk berprestasi dimanapun dan kapanpun guys. Betul. Bener kan Sensei, bener banget. Kayak kalian jangan terpaku di prestasi itu hanya di akademis gitu, kayak kalian ngegambar, kalian fotografi itu kan prestasi. itu prestasi guys, itu bisa dijadikan masuk portofolio kalian gitu, kayak di masa depan kan nggak ada yang tahu di masa depan tuh kalian, aduh aku cuman bisa, katanya kan sastra Jepang tuh kayak
ngapain sih cuman belajar Belajar sastra bahasa doang, Jepang bahasa doang gitu kan, padahal Iya. sastra tuh cuman bisa apa sih, les juga bisa gitu. Padahal kita tuh belajar hal-hal lain gitu, kayak nilai hidup tuh kita belajar di Belajar loh sini di guys. sini. Jadi kayak jangan takut untuk berkarya kapanpun dan dimanapun. Bener, jangan mau berprestasi pas di satu waktu aja. Ya, benar-benar kayak Jangan lupa buat dipertahankan. benar banget. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngomongnya tuh, "Oh, kalian ini ada lomba, cepet ikutan," tapi kalian tuh kayak nggak mau gitu tuh peluang guys, kayak menang kalah tuh kan rezeki ya, bener kan. Betul. Jadi kayak mumpung ada waktu gitu, kayak kenapa tidak mencoba guys. Kalau menang bagus, kalau kalah jadiin pelajaran. Bener. Semudah itu. Iya benar banget. Oke, mungkin sampai di sini karena guys jujur Pomrades kita sedih banget jujur. Ini Betul, banyak Pomrades banget yang kita- bisa kita omongin sama Pak Budi. Gak kelar-kelar kita kalau ngomong sih sebenarnya Pomrades. Benar, tapi karena sesi kita juga sudah berakhir, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa Pomrades.